Wala ba'sah, dan tidak menjadi masalah atau tidak apa-apa bil bukai kalawan menangisi alal mayiti atas mayit ai tegese ya juzuh wenang al bukau opo menangisi alaihi atas mayat qablal mauti ing dalam sakturungi mati wa ba'dahu lan ing dalam setelah mati. Boleh-boleh saja menangisi keluarga yang meninggal, baik sebelum meninggal maupun setelahnya. Tapi watarkuhu utawi ninggal nu buka menangis, watarkuhu utawi ninggal nu buka atau tidak menangis, aula itu lebih utama. Untuk tangisan yang boleh dengan catatan wa yakun lan ono al buka'u opo tangisan. Al buka'u opo menangis alaihi atas mayat min ghairi nauhin sangkeng tanpa teriak. Tidak teriak. Ai raf'i sautin tegesi mengeraskan suara. Bin nadbih kalawan mengeluh. Artinya dia seakan-akan gak ikhlas bahwa suaminya meninggal. Tidak ikhlas istrinya meninggal. Tidak ikhlas orang tuanya meninggal. Jadi yang boleh ya cuma nangis biasa. Dan juga catatan wala syaki saubin, dan tidak sampai menyobek pakaian. Dan tidak menyobek pakaian wa fi ba'din nusahilan iku dalam sebagian piro-piro catatan. Jaibun utawi lafaz jaibun badala saubin menjadi ganti dari lafaz saubun. Wal jaibu utawi maknanya jaib itu tolkul gomis, itu gamis. Wa yu'azzi lan takziyah sapa wong ahlahu ing keluarganya mayat. Wa yu'azzi lan takziyah sapa wong ahlahu ing keluarga mayat ai ahlal mayyiti tegese keluarga mayat saghirahum wa kabirahum. Saghirahum keluarga cilik mayat, wa kabirahum lan keluarga gedene mayat. Dakaroh menyebutkan sapa kemusone hum ing ahlun wa unsahum dan istrinya mayat. Enggak apa-apa. Cuman illa syabah, kecuali yang masih muda. Lah, kalau istrinya masih muda ya masih 23, masih 25 umpamanya. Bagaimana? Maka fala yu'azziha illa maharimuha. Fala yu'azzi mongko tidak usah takziah. Fala yu'azzi. Waalaikumsalam. Fala yu'azzi mongko tidak usah takziah ha ing syabah. Ha ing syabah illa maharimuha, kecuali sapa piro-piro mahramnya syabah. Illa maharimuha, kecuali sapa piro-piro mahramnya syabah. Jadi kita dianjurkan takziah ke keluarga mayat, baik dia masih kecil atau sudah dewasa. Bahkan boleh takziah kepada istrinya, tapi dengan catatan istrinya itu masih muda. Lah kalau istrinya sudah menjadi janda berusia 23 tahun, 25, 30 umpamanya, ya tidak sunnah, kecuali yang takziah itu adalah mahramnya.
Jadi mahram entah itu keluarga dari yang suami, apalagi keluarga dari yang istri tersebut nggak apa-apa. Tapi kalau memang bukan mahramnya, apalagi nggak ada keluarga lain kecuali istri yang ditinggal, ya nggak diperbolehkan. Wa ta'ziyatu utawi ta'ziyah itu sunnatun itu sunnah qabla dafni, yang dalam sebelum dimakamkan. Ta'ziyah itu ya hukumnya sunnah sebelum dimakamkan. Wa ba'dahu lan ing dalam setelah dimakamkan. Tapi kalau setelah dimakamkan itu maksimalnya atau paling lama ila salasati ayyam, sampai 3 hari. Sampai 3 hari min ba'di dafnihi, sangkeng setelah dimakamkannya mayat. In kana lamun ono al muazzi, sapa wong takziah wal muazza lan orang yang ditakziahi hadhiraini itu hadir karuni. Ya kalau cuma satu kampungnya yang meninggal di gang 1, terus kita statusnya gang 2, gang 3, maka diusahakan secepatnya takziah. Tidak dianjurkan takziah melebihi dari 3 hari. Kenapa? Karena hadir, apa hadir? Hadir itu ada dalam satu daerah. Bedanya kalau memang kita berada di daerah yang lain, contohnya ada di Semarang, Jakarta, mungkin pada waktu itu tidak memungkinkan kita pulang dengan aktivitas yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin tiket atau bagaimana. Terus takziah di hari yang ke-7 atau bahkan takziah di hari yang ke-40 ya. Nah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang cuma satu daerah, satu desa, satu kampung ya, ya diusahakan jangan sampai melebihi di hari ke-3. Lah ini, fa in kana mangkolamun ono ahaduhuma sopo salah sijine al muazzi wal muazza, jika salah satunya itu ghaiban, itu tidak berada di daerah, artinya di luar daerah. Ghaib itu artinya tidak ada di daerah tersebut. Contohnya Mbak Rani suaminya orang Jakarta. Nah, orang Jakarta. Terus yang meninggal dari pihak suaminya mau takziah, sedangkan status Mbak Rani ada di Surabaya. Lah nggak apa-apa. Di sana untuk waktu takziah diperpanjang. Artinya kalau kita takziah, Mbak Rani takziah di hari ke-5, ke-7, bahkan mungkin hari ke-40, ya nggak apa-apa ini. Tuddat tiddat mongko diperpanjang ataziyatu upo takziah ila hudurihi maring hadirnya ahaduhuma, ila hudurihi maring hadirnya ahadima. Wa takziyatu utawi takziah luwatan ing dalam secara bahasa, atasliyatu itu menyenangkan. Mas yang sabar Mas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi, kan gini bahasa Arabnya. Kita itu kalau takziah mendoakan aqdamu wa hu ajrakum wa ahsana uzzaakum wa wafarah limayitikum. Semoga Allah taala memberi engkau pahala dan memperbaiki orang-orang yang takziah dan mengampuni dosa orang yang meninggal. Jadi kita takziah seperti itu. Jangan takziah tapi cerita yang aneh-aneh ya. Cerita tentang penyakit yang ganas umpamanya. Oh iya pantasan mati wong penyakitnya ini. Kemarin itu saya punya tetangga dengan penyakit yang sama umpamanya. Jadi takziah jangan membicarakan hal-hal yang mengerikan. Bagaimana sekiranya pihak keluarga itu merasa terhibur dan kita mendoakan orang yang meninggal.
menghibur menyenangkan liman mareng wong usiba yang ditimpa musibah sopoman biman kalawan wang yu'azza alaihi yang ditakziah wa syar'an lan ing dalam secara syarak takziah secara syarak itu al amru itu merintah bisobri kalawan sabar. Mbak yang sabar mbak ya, nggak apa-apa ditinggal suaminya. Nah ya, ditinggal suaminya nggak apa-apa yang sabar. Wal hissih lan memberi dorongan alaihi atas wong biwa'dil ajri kalawan dijanjikan mendapat pahala atau ganjaran. Yang sabar Allah Ta'ala mungkin ini memberi pahala. Wa du'a'u lil mayyiti bil maghfirati wa du'a'u lan mendoakan lil mayyiti maring mayat mendoakan bil maghfirati kalawan ampunan. Mayat didoakan mendapat ampunan. Walil musabi lan maring orang yang ditimpa musibah. Walil musabi dan orang yang ditimpa musibah bijabril musibati kalawan ditambalnya musibah. Kalawan ditambalnya musibah. Wala yudfanu dan tidak boleh dimakamkan atau dikuburkan isnani sapa wong loro. Fi qabrin wahidin ing dalam satu kuburan. Tidak boleh ada dua jenazah dimasukkan dalam satu kuburan. Illa lihajatin, kecuali ada hajat. Apa hajat contohnya? Kadikil ardi, seperti sempitnya lahan, sempitnya tanah. Seperti korban tsunami, korbannya ratusan orang, korbannya sangat banyak. Tapi makamnya sangat kecil, umpamanya nggak apa-apa dimasukkan. Tanahnya sempit wa kasrotil mauta dan banyaknya piro-piro wong kang mati. Dan banyaknya piro-piro wong kang mati. Kalau sudah udur seperti ini ya boleh-boleh saja. Kalau tidak ada udur, nah, di sana tidak diperkenankan kalau memang beda jenis kecuali ada hubungan mahram. Contohnya si A perempuan dengan yang si B laki-laki, bukan mahram, nah, itu tidak diperkenankan. Kalau sudah udzur tidak membahas itu, tidak membahas satu jenis, tidak membahas mahram. Wis. Sekarang baca sementara Mbak Naila.